agak minim ya sebenarnya. Kakak yang rasanya juga menurut kakak di beberapa spot tuh kurang, dan juga kadang ada yang kayak mungkin cenderung mungkin bisa dibilang agak lebih, mungkin bisa dibilang dibikin aja ntar andainya kalau misalkan area ini terlalu berlebihan, mungkin sumber pencahayanya bisa dibilang dikurangin aja, atau mungkin jenis pencahayanya diganti. Contoh misalkan awalnya mereka pakai spotlight misalkan, ntar gantinya jadi pendan lamp aja, atau mungkin spotlight juga tapi keluaran cahayanya yang beda. Kalau misalkan mereka ngasih warm white, mungkin bisa dikasih warm atau yang netral aja yang biasa gitu. Terus yang ketiga yang signage. Yang signage itu ntar karena di sini yang ada petunjuk itu cuma di depan, itu pun menurut kakak kurang. Jadi entah ke area kolam renang, keterangan kedalamannya, terus area homestay-nya mana, mau ke toiletnya di mana, itu tuh masih nggak ada sama sekali. Jadi mesti nanya gitu. Jadi mungkin itu bisa. Terus selain itu pencahayanya juga bukan cuma di tempat ini aja, mungkin bisa di yang dari jalan dari jalan jalan utama desa sampai jalan menuju ke area resort ini, area homestay ini gitu. Jadi bukan cuma yang di homestay-nya aja, pencahayaan yang di jalannya juga bisa masuk karena gelap banget semalam. Iya, terus ya pokoknya jurnalnya kerangkanya langsung kalian susun aja pertanyaan-pertanyaan biar kakak tanyain ntar gitu. Gimana? Apa ada yang mau ditanyain? Halo? Mungkin nanti belum ada pertanyaan ya? Belum. Sambil jalan ya? Ya. Oke. Ya mungkin segitu dulu sih dari kakak. Harapin di progres aja dijalanin, dibuat ininya. Oke kak, siap. Halo, selamat pagi menjelang siang. Pagi Pak. Oke. Ini berarti yang nggak masuk siapa ya? Vina ya? Iya, Vina sama Rajasa Pak. Iya, tapi Vina tadi lagi katanya izin, mau lagi beli izin. kecap. Mau beli apa? Kecap, disuruh mamanya. Oh, oke, apa-apa. Ya, jadi nggak apa-apa yang kemarin kita udah susun bareng-bareng itu adalah stok ya. Terkait tentang penelitian ini ternyata memang tim interior yang paling sedikit gitu. Jadi saya sama Zazid aja. Kalau yang lain misalkan ada yang 2 dosen 4 mahasiswa, ada yang 2 dosen 6 mahasiswa 5 mahasiswa gitu. Jadi memang banyak ya mahasiswanya di sini yang langsung stay di sini gitu. Nah kemudian saya pikir kemarin kita kebanyakan memang fokus ke pengrajinnya, jadi fokus ke UMKM-nya. Dan ternyata pas begitu sampai sini kita tahu bahwa si homestay-nya ini adalah jadi judul dalam acara penelitian dan pengabdian masyarakat ini. Jadi judulnya salah satunya ini karena ingin mengembangkan homestay ini gitu. Nah, pas saya lihat memang cenderung di homestay ini nih menurut saya masih butuh banyak sentuhan. Makanya kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita ngomongin tentang pencahayaan gitu. Nah, bagaimana pencahayaan yang ada di sini ketika posisi
siang dan malam gitu. Nah kalau siang saya rasa karena ini area terbuka, jadi mungkin ini kita bisa cek ya bahwa pencahayaan alami itu bagaimana kondisinya. Kalian bisa lihat di foto-fotonya Zazid tadi pagi yang udah di-share. Jadi kalau kita bicara homestay, harusnya kita nggak saling tunggu. Jadi jangan juga Zazid ngomong nanti kakak akan kirimkan di hari besok atau nanti malam. Sebaiknya kita langsung aja progres, karena homestay itu bukan kamar, tapi secara keseluruhan ada kolam renang, ada pos satpam, ada kafetarianya, ada gazebonya, ada area depan parkirnya dan lain sebagainya. Jadi kita ngomongin homestay itu secara keseluruhan, bukan secara satu. Kan ini ada juga yang dipakai satu kamar dengan area kapasitas untuk 10 orang mahasiswa yang sekarang bisa di foto ataupun di share dan kalian bisa teliti di siang hari ini kondisinya seperti apa. Jadi saya pikir kalian jangan nunggu foto kamar satu yang lagi diinepin orang itu gitu. Justru yang kita butuhin justru malah pertanyaan-pertanyaan yang terkait tentang homestay ini gitu, karena saya tinggalnya nggak di sini nih gitu. Kemudian saya bisa mantaunya setiap pas saya kunjungan ke sini. Contohnya pagi ini saya berangkat dari penginapan saya ke sini itu jaraknya 45 menit gitu. Nah, di 45 menit Zazid padahal butuh butuh komunikasi nih sama saya, sedangkan saya lagi di perjalanan, jadi nggak kondusif di situ. Nah, teman-teman yang ada di Meet ini atau yang ada di grup ini mungkin bisa support gitu, karena hari pertama ini menurut saya momen gimana kita bisa mengidentifikasi ya apa yang kita lihat sekarang. Kemarin sore kita sampai hari ini gitu. Bahkan kita bisa menanyakan, karena di hari Minggu kan kita libur, jadi di hari Sabtu kita bisa gas tuh, tanya jawabnya bisa intens banget gitu. Karena Sabtu itu kita udah memberikan materi besok webinar secara langsung gitu ya. Jadi seminar kecil lah gitu yang didatengin sama beberapa UMKM. Nah, totalnya UMKM-nya 11 sampai 15 orang. Nah, kita yang pertanyaan yang kemarin kalian susun itu kita akan data semuanya satu persatu, semuanya akan urut. Cuma yang diprioritaskan, yang fokus yang interior nih. Nah, ternyata kemarin tak data, kok semuanya kok nggak berhubungan dengan interior, hanya 1-2 nih, dua jurnal nih. Nah, makanya kita mau nambahin nih, caranya gimana? Nah, ini aja yang di homestay ini aja kita olah gitu, karena ternyata homestay ini jadi studi kasusnya salah satunya gitu. Jadi kalau untuk pertama ya, kita bicara tentang material ya, atau kemarin saya bilang awalnya ngomongin tentang yang pertama itu, kelompok pertama itu kita ngomongin material lantai, dinding, plafon. Nah, apa kelebihannya dan kekurangannya gitu, lalu ada penambahan apa segala macam. Nah, kedua itu kerajinan furniture di Desa Loyok. Saya pikir nggak usah Loyok deh, karena Loyok udah terlalu banyak, jadi kita fokus di homestay ini aja. Yang ketiga yang environment graphic design atau signage. Nah, karena saya lihat semalam ini lebih lebih detail gitu ya, lebih peka gitu, karena empathize-nya saya buka pikiran saya berempati. Ternyata lighting itu penting gitu. Jadi mungkin yang nomor 2 yang kemarin saya koreksi ya, kerajinan furniture itu diganti tentang pencahayaan aja gitu. Jadi ngomongin pencahayaan, bahwa pencahayaan ketika malam ternyata suasana kehangatannya kurang mungkin. Terus kemudian di dalam pencahayaan ini karena banyak pohon-pohon yang paginya itu terekspos dengan baik, harusnya malam ini bisa disorot dari bawah, jadi nggak ada pencahayaan dari bawah gitu. Nah, ini bisa jadi
masukan nih dengan adanya kita di sini, jadi ini bisa jadi masukan terhadap si homestay ini gitu. Terus kemudian di parkiran yang ketika orang datang parkir itu di jalanan itu agak gelap gitu ya, mungkin bisa pakai lampu otomatis gitu yang mereka sensor gerak, yang dia nggak pakai listrik itu bisa yang mereknya S Hardware atau Informa dia punya gitu. Nah, kalian bisa berikan informasi itu terkait tentang penelitian ini gitu. Oh iya, nanti langsung tanya aja Jazid, Kak, coba deh fotoin di area parkir gitu. Itu terkait tentang lighting. Jadi lighting itu kelompoknya siapa saya nggak tahu, nanti yang dibagi sama si Jazid kemarin. Kemudian kalau ngomongin tentang lantai dinding plafon, nah lantai dinding plafon ini misalkan contohnya dalam konteks apa ya, kamar katakanlah. Nah di kamar ini ada lantai memakai material keramik homogeneous style dengan motif kayu gitu. Nah kemudian dindingnya memakai apa gitu ya. Terus kemudian atapnya memakai gipsum. Nah ini kelebihannya ini kekurangan ini langsung kamu ngasih masukan. Menurut saya dari wawancara bahwa ternyata memang material yang dipakai, misalkan gipsum katakanlah, yang dipakai gipsum ternyata kok pada retak nih. Oh ternyata memang kurang cocok nih memakai material gipsum gitu. Mungkin bisa diaplikasikan memakai material anyaman bambu, karena di sekitar sini menggunakan material-material yang ada di lokal gitu. Jadi mengedepankan kearifan lokalnya. Lalu di dalam kearifan lokal tadi, misalkan di kafenya udah memakai kearifan lokal nih, anyamannya anyaman bambu, dindingnya pakai bambu, apa segala macam. Nah, tapi perawatannya mungkin dari sisi finishing. Nah, kalian bisa tahu, Pak ini di finishing nggak? Kalau ini nggak di finishing, oh mungkin sebaiknya bisa diberi masukan finishing gitu, menggunakan merek apa gitu, Bioduco atau Bio Varnish atau apa gitu dengan material clear doff. Jadi walaupun ini memakai material alam tapi tetap di clear. Kenapa? Karena agar tidak berdebu itu. Kemudian kedua, tidak menyerap kuman apa segala macam dan lain sebagainya gitu. Nah kemudian kita ngomongin atap, bener nggak atapnya ini tingginya pas untuk udara? Oh kalau udah cocok ya udah berarti bener nih. Oh masukannya apa lagi? Oh ada kebocoran ternyata di titik ini. Nah karena apa gitu? Nah, itu dicari tahu itu berhubungan dengan apa gitu. Misalkan di dalam atap ini ada electrical mechanical yang diekspos. Nah itu difoto tuh electrical mechanical yang diekspos itu. Wah ini kayaknya memang ada yang nggak rapi, mungkin bisa jadi masukan nih, rujukan buat si homestay ini. Oh berarti ini kita harus mengarahkan bahwa kerapian itu menjadi penting karena ini terkait tentang estetika. Itu kemudian di dalam atap itu menggunakan lampu ini nanti bersinggungan sama anak lighting nih atau anak yang membahas tentang pencahayaan. Nah kita menyinggungnya materialnya aja gitu, jangan fokus pada pencahayaan ini harus ini, jangan, itu biar urusannya yang pencahayaan kayak gitu ya. Kemudian untuk signage atau environment graphic design. Nah environment graphic design itu terkait tentang bagaimana gate-nya. Nah ternyata dari penunjuk arah di depan itu hanya satu tok, di tengah-tengah tidak ada lagi gitu. Padahal harusnya berapa ratus meter kita harus tetap ada signage-nya. Itu menurut saya itu penting gitu. Kemudian pas di lokasi musola di mana kita nggak tahu, arahnya toilet di mana kita nggak tahu. Nah itu juga bisa jadi masukan. Kalaupun nggak ada ya tetap difoto. Nggak ada berarti bukti. Lalu ini kedalaman kolam renangnya juga nggak ada tandanya bahwa kolam renang ini kedalamannya berapa meter, nggak ada signage-nya. Padahal itu di interior sangat penting gitu. Lalu misalkan di kasir gitu nggak ada tanda kasir atau pesan di sini gitu, nggak ada gitu. Jadi kita
bingung gitu, pendatang bisa bingung nanti. Nah, maksud saya hal-hal terkait seperti itu kita bisa langsung to the point gitu. Jadi langsung, oh ya ini langsung masukkan aja, cepat aja, nanti tinggal besok pagi kita finishing itu di sini gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya kalian siapin hari ini, bisa mendukung Mas Yazid. Jadi Mas Yazid bisa menanyakan nih di hari ini, karena ini efektifnya cuma 1 minggu saya di sini gitu. Selepasnya saya nggak bisa ngontrol secara per hari gitu. Jadi saya langsung ke Jakarta gitu di minggu depan itu. Jadi saya mohon untuk teman-teman kita gas di awal, karena kalau di minggu kedua atau minggu ketiga atau minggu keempat kita akan kesusahan karena kalian udah mulai perkuliahan. Jadi mungkin yang paling efektif itu di minggu pertama, kedua, dan ketiga maksimal. Setelah itu mah paling saya rasa itu nggak akan sering ini gitu. Paling di hari apa tertentu aja, terus waktunya juga kita nggak bisa dapat waktu banyak karena mungkin kalian ada tugas atau segala macam. Jadi saya berharap bahwa untuk penelitian ini kita lebih gas di awal aja dulu daripada di tengah dan di akhir kita kewalahan gitu. Itu sih. Jadi kita kasih yang terbaik buat Gunadarma dan pendidikan dikti gitu. Semoga kita dapat hikmah itu semua, terus kita dapat nilai yang baik dan membawa nama baik interior. Secara nggak langsung kalian juga mendapat kontribusi gitu. Bisa berbentuk sertifikat dan lain sebagainya. Nanti saya akan support Buris dan Sekprodi GG untuk memberikan sertifikat gitu kalau acara ini sudah kelar gitu. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terkait homestay ini. Kalian juga bisa akses di Google Map, bisa di Google juga. Ada pertanyaan? Belum Pak, sampai buat sekarang belum Pak. Oke. Kita akan ketemu kira-kira enaknya jam berapa ya? Google Meet lagi ya. Karena siang ini setelah Jumatan kita akan menuju ke Desa Loyok di titik pengrajinnya. Kalau ini di Desa Loyok di titik homestay-nya. Jadi titik pengrajinnya sekitar 15-30 menit dari sini. Gitu. Kira-kira jam berapa ya kalian akan bisa Google Meet dan udah ada hasil diskusi gitu. Halo? Mungkin sore kali ya Pak, sekitaran jam 4 atau jam 5.